Assalamualaikum, jumpa lagi di Zona ASN. Video kali ini saya akan membagikan informasi tentang konferensi pers Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2023 bagi aparatur negara dan pensiunan. Latar belakang pemberian gaji ke-13 dan THR adalah untuk menjaga momentum pemulihan serta daya beli masyarakat. Yang pertama, pemerintah melanjutkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, terarah, dan terukur untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Pemerintah menggulirkan berbagai program perlindungan sosial senilai 476 triliun untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan rentan. 3. Dalam rangka pengendalian inflasi serta membantu masyarakat bawah terhadap pemenuhan kebutuhan gizi, akan dilakukan penambahan program perlindungan sosial berupa bantuan pangan berupa bantuan beras kepada 21,3 juta KPM dan bantuan paket protein ayam dan telur kepada 1,4 juta KPM dengan balita stunting dengan total nilai sebesar 8,2 triliun. 4. Melalui penyaluran berbagai program dan penebalan bantuan sosial tersebut, diharapkan konsumsi rumah tangga khususnya di kelompok masyarakat miskin dan rentan tetap terjaga. Latar belakang yang kedua yaitu THR melengkapi strategi stimulasi ekonomi nasional yang terdiri dari 1. Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional menuju normalisasi aktivitas masyarakat pasca pandemi, pemerintah berupaya untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat. Kedua, bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, termasuk melalui pemberian THR bagi karyawan, aparatur negara, dan pensiunan sebagai upaya untuk mendorong konsumsi kelas menengah sebagai bagian dari strategi utuh dalam percepatan pemulihan ekonomi, melengkapi kebijakan untuk kelompok masyarakat yang lain. 3. Pemberian THR bagi aparatur negara dan pensiunan dengan tetap mempertahankan keseimbangan dengan pelaksanaan program yang lain dan dalam batas kemampuan keuangan negara. Pada tahun 2020, sebagai respon terhadap penanganan pandemi, THR hanya diberikan kepada aparatur negara tertentu, pejabat di bawah eselon 2, serta pensiunan. Komponen THR dan gaji 13 hanya berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Pada tahun 2021, ancaman COVID-19 masih sangat berat, namun pemulihan ekonomi mulai berjalan yang disertai perbaikan kondisi APBN, sehingga THR dan gaji 13 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan. Komponen THR dan gaji 13 adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, dan tunjangan jabatan. Sedangkan pada tahun 2022, ancaman COVID mulai terkendali, namun masih menghadapi ketidakpastian global, sehingga komponen THR dan gaji 13 sama dengan tahun 2021. Namun, diberikan tambahan komponen berupa 50% tunjangan kinerja. Pada tahun 2023, di tengah membaiknya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi domestik, masih terdapat resiko ketidakpastian yang disebabkan oleh perlambatan ekonomi global, ketidakstabilan kondisi geopolitik, serta pengetatan kebijakan moneter yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi serta harga komoditas. Maka, kebijakan pemberian THR dan gaji 13 disesuaikan dengan situasi tersebut dan diatur melalui PP nomor 15 tahun 2023, yaitu diberikan sebesar gaji atau pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun pokok yang terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, fungsional atau umum, dan 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Bagi instansi pemerintah daerah, paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan, diberikan 50% tunjangan profesi guru
serta 50% tunjangan profesi dosen. THR tahun 2023 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan, antara lain terdiri dari ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri sekitar 1,8 juta orang, ASN daerah sekitar 3,7 juta orang. Pencairan THR direncanakan dimulai H-10 Idul Fitri, di mana kementerian atau lembaga dapat mengajukan SPM ke KPPN mulai H-10 menyesuaikan penetapan cuti bersama oleh pemerintah dan dapat dicairkan oleh KPPN sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan perkada tentang pembayaran THR dan gaji 13 dalam minggu ini, serta memastikan agar pembayarannya dapat dilakukan mulai H-10. Apabila THR belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, THR dapat dibayarkan sesudah Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi terbaik seluruh aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain mengatur pemberian THR, PP nomor 15 tahun 2023 juga mengatur pemberian gaji ke-13 sebagai bantuan pendidikan yang akan dilaksanakan mulai bulan Juni tahun 2023 dengan komponen dan kelompok aparatur penerima yang sama dengan THR tahun 2023. Pengaturan pelaksanaan teknis THR maupun gaji ke-13 akan diatur dengan Permenkyu untuk yang bersumber dari APBN dan dengan perkada yang bersumber dari APBD. Kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 tersebut diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong aktivitas ekonomi masyarakat sehingga proses akselerasi pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Demikian informasi yang dapat saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini hingga akhir.